I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya rilis. Dan setelah Mimin pikir-pikir, kayaknya nggak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman yang baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita, bisa di skip aja. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Ketika operasi penyerangan dimulai, Testarossa, Ultima, dan Carrera sama sekali nggak gentar. Ultima pun saat itu bertanya kepada Testarossa, apakah mereka beneran bisa berurusan sama Felgreen. Testarossa yang mendengar itu pun langsung menjawab, gak akan ada yang tahu sebelum pertarungan itu dimulai. Mendengar perkataan dari Testarossa, Carrera saat itu juga berkata, apa yang perlu kalian pikirkan? Gravity Collapse-ku lagi dalam keadaan yang sangat menggila. Bahkan aku takut Felgreen gak bisa bertahan menangani kita bertiga sekaligus. Ayo kita bersenang-senang bersama. Dan tepat saat itu, Testarossa, Ultima, dan Carrera pun muncul tepat di depan Felgreen. Melihat kehadiran dari tiga iblis primordial, Felgreen pun saat itu terkejut. Namun gak lama setelah itu, Felgreen pun berkata, sepertinya ini adalah hari yang baik untuk bertarung. Testarossa yang melihat itu langsung menghela napas karena perkataan Felgreen tuh agak ngeselin. Namun Felgreen ternyata punya penawaran besar untuk mereka bertiga. Felgreen pun menawarkan mereka bertiga untuk bergabung dengan timnya dan berjanji akan memperlakukan mereka bertiga dengan sangat baik. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Tanpa berpikir sama sekali, Testarossa, Ultima, dan Carrera langsung menjawab tidak. Testarossa berkata, aku memang masih punya urusan sama Kekaisaran Timur, tapi izinkan aku untuk menolak tawaran itu. Ultima yang mendengar itu pun membenarkan hal itu sambil berkata, tawaranmu itu adalah hal yang sangat buruk. Untuk pertama kalinya, kami mengakui orang lain sebagai master kami. Jadi kami nggak bakal pernah mengkhianati Tuan Rimuru. Carrera yang mendengar itu malah nggak sabaran dan berkata, sudahi basa-basinya. Lebih bagus kita memulai pertarungannya. Jika kau nggak mau bertarung melawan kami, ajak saja pasukanmu untuk bergabung bersamamu. Carrera mengatakan hal itu karena dia tuh udah nggak sabar mau bertarung. Lagian, Carrera tuh nggak punya yang namanya negosiasi. Ketika atmosfer telah memasuki pertarungan, maka satu-satunya jalan adalah pertempuran. True Dragon Felgreen yang mendengar itu pun langsung berkata, baiklah jika memang itu mau kalian. Aku akan sedikit bersenang-senang dengan kalian. Signal pertarungan pun saat itu langsung dibuka. Seperti layaknya cermin, Felgreen pun kembali membelah tubuhnya. Melihat hal yang ada di depan mata mereka, Testarossa saat itu sangat terkejut. Karena sihir yang dilakukan Felgreen ini berbeda dengan sihir milik iblis primordial biru yang tidak lain adalah Ren. Hanya memiliki sedikit kemiripan aja. Sebenarnya, Testarossa tuh juga pernah bertarung melawan Ren di masa lalu. Hanya saja penyebab pertarungan itu bahkan udah dilupain sama Testarossa. Tapi, pengalaman pertarungan itu masih teringat oleh Testarossa. Dengan sihir Ren, dirinya itu bisa membagi tubuhnya menjadi dua dan punya kemampuan meregenerasi bagian manapun dari tubuh lain. Tapi pada dasarnya, tubuh keduanya bukanlah tubuh aslinya. Kesadaran Ren masih ditempatkan pada satu tubuh. Dan jika membandingkan hal itu sama Felgreen, pasti sangat jauh berbeda. Karena yang Felgreen lakukan adalah keberadaan paralel. Felgreen pun saat itu telah melahirkan tubuh yang lain yang memiliki kesadaran dan kehendak sendiri. Dengan kata lain,
Ketika Felgreen melepaskan tubuh lainnya, tubuh itu jadi punya kesadaran sendiri. Testarossa yang melihat itu pun berkata, "Jadi begitu ya, itu yang bisa kau lakukan saat ini. Aku mengerti." Testarossa tadi tuh sama sekali nggak panik dan langsung menganalisa cara Felgreen bertarung. Namun Felgreen saat itu malah tertawa dan berkata, seperti yang dirumorkan dari iblis primordial putih, dia memang sangat pintar. Keberadaan paralel ini memang salah satu dari kekuatanku. Ayo kita bertarung. Aku nggak mau kalian mengganggu ritual yang ada di belakang sana. Testarossa yang mendengar itu tiba-tiba pun marah dan berkata, "Itu bukanlah hal yang bisa kau katakan dengan santai. Aku kini memiliki nama Testarossa. Itu adalah nama yang diberikan oleh Tuan Rimuru yang agung. Jangan panggil aku Primordial Putih." Testarossa pun saat itu langsung melepaskan cambuk kematiannya dan terlihatlah cahaya menyala-nyala keluar dari cambuk itu. Dan tepat saat itu, cambuk itu pun langsung berputar-putar seperti layaknya ular yang sedang menyerang tubuh Felgreen yang ada di sana. Felgreen yang melihat hal itu pun terkejut dan berkata, "Apa yang kalian maksudkan? Apakah kalian bertiga dinamai oleh seekor slime?" Felgreen saat itu nggak bisa menyembunyikan kekagetan dirinya. Namun serangan cambuk dari Testarossa sebelumnya masih bisa dihindari oleh Felgreen dengan sangat mudah. Dan di sini Carrera pun langsung naik darah. Carrera berkata, "Hei sialan kecil, kau tidak sopan memanggil tuanku seekor slime." Carrera pun saat itu langsung memadatkan kekuatan yang sangat besar dan melepaskan Gravity Collapse tepat di tempat itu. Bahkan Gravity Collapse yang dikeluarkan Carrera saat ini telah ditingkatkan lagi kekuatannya menjadi serangan yang sangat mengerikan. Carrera saat itu langsung fokus menyerang pada Felgreen yang masih menghadapi Testarossa. Seketika, pilar hitam pekat pun langsung menghubungkan langit dan bumi. Seluruh tubuh Felgreen pun saat itu langsung dikelilingi oleh penjara abadi di tempat itu. Namun melihat serangan yang begitu dahsyatnya, True Dragon Felgreen malah tersenyum. Felgreen pun berkata, "Slime kecil itu sepertinya adalah orang yang bisa memerintah iblis dan punya kekuatan sihir yang sangat mengerikan. Jika kulihat dari kekuatan mereka bertiga, mungkinkah slime itu juga memberikan kekuatan kepada mereka? Tapi semua percuma. Hal seperti ini gak bakal bisa bekerja pada True Dragon seperti diriku." Felgreen yang ingin membuktikan kata-katanya itu pun langsung menghancurkan pilar kegelapan Carrera tepat dari dalam tempat itu. Carrera yang melihat itu pun jadi kaget banget. Namun dirinya malah tertawa dan berkata, "Itu sangat menyenangkan. Seperti yang diharapkan dari saudari Tuan Veldora. Karena sirkus sama sekali nggak bekerja, kurasa aku nggak punya pilihan apapun. Mungkin ini saatnya aku menggunakan pedang yang telah aku pelajari dari Agera." Meskipun satu-satunya kekuatan Carrera nggak berguna, Carrera ngerasa sangat bahagia karena ada pertarungan yang sangat nggak logis di depan matanya. Apalagi Carrera itu sebenarnya maniak pertarungan. Jadi udah pasti ini membuat darah Carrera bergelora. Carrera pun saat itu langsung mengeluarkan pedang yang memancarkan cahaya iblis mengerikan. Semuanya untuk menciptakan keterampilan yang bisa menyentuh kekuatan True Dragon. Karena Carrera pernah belajar dari Veldora bahwa ada seorang wanita yang bernama Hinata yang telah membuktikan hal itu kepada Veldora. Berbeda dengan Carrera, dari awal Testarossa udah menyadari bahwa sihir gak bakal bisa bekerja pada Felgreen. Makanya dari awal Testarossa tuh udah menggunakan cambuknya. Itu adalah cambuk yang memiliki sifat paradoks. Dan terdapat api putih beku tepat di dalamnya yang merupakan mantra terlarang milik Testarossa. Ultima yang dari tadi diam pun langsung mengeluarkan dua pedang yang dipadatkannya. Dan terlihatlah cahaya keunguan racun yang terbungkus dalam aura iblis.
dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan diketahui kedua pedang dari Ultima ini pernah melukai tubuh Zegion. Pengalaman bertarung dengan Zegion sangat berguna bagi 3 iblis primordial ini. Mereka pun jadi belajar betapa pentingnya pertarungan jarak dekat. Ketika mereka nggak bisa menggunakan sihir mereka, satu-satunya cara bertarung hanyalah dengan pertarungan jarak dekat. Dan mereka dilatih untuk menghadapi Zegion yang bisa menyegel segala jenis sihir. Bahkan karena tubuh yang sangat kuat itu, mereka sampai kesulitan menghadapi Zegion. Dan dikabarkan gak ada satupun catatan kemenangan. Dan kalau dilihat-lihat, pertahanan Zegion ini sebenarnya nggak kalah sama True Dragon. Dan karena itu perkembangan dari 3 primordial cukup mengesankan. Carrera pun saat itu langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Felgreen. Meskipun hanya seorang amatir, serangan Carrera itu bahkan sampai membuat Felgreen kaget banget. Karena jika Felgreen gak memperkuat aura monsternya, kemungkinan serangan dari Carrera itu bisa menggoresnya. Bahkan Testarossa saat itu sampai memuji Carrera. Aku gak menyangka kau bisa mengaliri teknikmu dengan sihir seperti itu. Carrera yang mendengar itu pun menjawab dengan santai. Apakah itu hal yang sangat mengejutkan? Itu adalah kemuliaan yang harus kita persembahkan untuk kemenangan Tuan Rimuru. Meski Felgreen sebenarnya nggak terluka, tapi Felgreen langsung masuk posisi bertahan. Karena saat itu, cambuk Testarossa pun terus menghantam tubuh Felgreen berkali-kali. Bahkan rok dari Felgreen juga robek karena cambuk dari Testarossa. Dan terlihatlah paha dari Felgreen yang saat itu berhasil tergores. Felgreen pun mulai menyadari sesuatu. Itu adalah kecerobohan darinya. Bahkan kecerobohan Felgreen gak sampai di sini. Tiba-tiba, Ultima pun melesat dengan kebanggaannya dan memberikan rasa sakit sesaat pada tubuh Felgreen. Ini membuat Felgreen makin terkejut. Dan tepat saat itu, cambuk Testarossa dan pedang Carrera langsung ditebaskan secara bersamaan. Mereka pun berkata, "Mari persembahkan kemenangan untuk Tuan Rimuru." Namun tiba-tiba, Felgreen yang merasa terhina itu pun langsung bergerak. Dia pun langsung bergerak dengan kecepatan yang gak bisa dirasakan oleh ketiga iblis primordial. Dia saat itu langsung menangkap kepala Ultima dan menjatuhkan itu tepat ke tanah. Setelah Felgreen berhasil menjatuhkan Ultima, Felgreen kembali melesat tepat ke arah Carrera dan mengeluarkan Carrera dari jangkauan serangannya sendiri. Ketika tubuh Carrera mulai terombang-ambing, Felgreen langsung menarik pisau dan melemparkannya. Dan bersamaan dengan itu, seluruh luka Felgreen tadi pun langsung pulih sepenuhnya. Carrera yang melihat itu tertawa dan berkata, "Dasar monster." Felgreen yang kesal sama perkataan Carrera pun menjawab, "Yang kalian lakukan memang tidak buruk. Cukup lama aku tidak ceroboh begini. Tapi kalian memilih lawan yang salah. Takdir akan selalu berpihak pada ras terkuat. Dan kalian pasti juga mengerti hal itu." Felgreen pun tersenyum tajam ke arah mereka, seolah nggak akan ada kecerobohan kedua. Dan karena alasan itulah, ruang kemenangan Testarossa, Ultima, dan Carrera pun mulai menghilang. Sejujurnya, keberadaan iblis primordial adalah hal yang rumit. Dan ketika mereka bertiga mendapat nama, jika Felgreen boleh jujur, kekuatan mereka bahkan jauh melampaui ekspektasi dari Felgreen. Dan karena itulah semua luka yang ditimbulkan mereka sangat berdampak. Kalau boleh jujur, yang paling berdampak adalah racun dari Ultima. Makanya dalam pertarungan kali ini, True Dragon seperti Felgreen bahkan sampai berkali-kali merobek dagingnya. Karena dengan merobek dagingnya yang terkena racun dari Ultima itu, Felgreen bisa kembali melanjutkan pemulihan pada tubuhnya. Dan sejujurnya, keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi Felgreen. Sebagai pengguna esensi keberadaan paralel, kekuatan teknik primordial memang gak ada artinya di hadapan Felgreen. Tapi sayangnya ada batasan dari esensi keberadaan paralel.
dengan membagi tubuhnya ke tubuh lain, Felgreen harus mengorbankan 10% dari jumlah mana yang ada di dalam tubuhnya. Dan bagi sosok Felgreen, itu adalah hal yang agak sulit, karena 10% adalah persentase yang cukup besar. Jadi ini adalah letak kerugiannya. Namun jika seandainya tubuh lain Felgreen menghilang karena tindakan dari Felgreen sendiri, 10% dari mana Felgreen bakal kembali ke dalam tubuh aslinya. Karena itulah Felgreen pun bisa menambah jumlah eksistensi paralelnya sesuai dengan energi sihir miliknya. Jika Felgreen mengembalikan semua tubuh paralelnya menjadi satu tubuh lagi, jika nggak ada satu tubuh yang terbunuh atau menghilang secara misterius, jumlah mana Felgreen akan kembali sama seperti sedia kala. Bahkan sejujurnya, ketika Carrera melepaskan sihir nuklir sebelumnya, meski itu adalah sihir yang sangat mengerikan, Felgreen hanya butuh 1% dari konsumsi mananya untuk menghancurkan serangan dari Carrera. Itulah yang membuat True Dragon Felgreen sangat mengerikan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!